Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Male. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Sebelumnya saya adalah anggota kelompok 1, yakni terdiri dari 4 orang dan saya adalah salah satunya. Judul materi saya kali ini adalah konsep dasar monitoring dan evaluasi peserta didik, dan yang kedua adalah tujuan dan manfaat monitoring kinerja peserta didik. Nah, saya tadi sudah menyebutkan yang pertama itu adalah judul konsep dasar dari monitoring dan evaluasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konsep dari monitoring dan evaluasi. Di sini, konsep dasar monitoring atau pemantauan dan evaluasi yaitu penilaian kinerja ini berfokus pada pemantauan pelaksanaan suatu kegiatan, kejadian atau program. Kemudian melalui menilai sejauh mana hasilnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, terus di sini perencanaan monitoring akan membantu menjaga program agar berada pada jalurnya yang benar dan dapat mengarahkan tim manajemen mengetahui bila mana ada program yang mengalami kesalahan. Jika kegiatan monitoring dilakukan dengan tidak tepat, maka akan menjadi alat yang sangat berharga untuk menciptakan manajemen yang baik dan juga menyediakan data yang berguna bagi proses penilaian atau evaluasi. Terus, melalui kegiatan monitoring, seseorang atau organisasi akan dapat menentukan apakah sumber daya yang ada telah mencukupi atau mencakup dan digunakan dengan baik ataukah tidak. Apakah kapasitas yang dimiliki mencakup ini adalah ketika kita melakukan pemantauan atau monitoring dan penilaian evaluasi, maka kita harus mencakup dua nilai ini, yaitu monitoring dan pemantauan. Next, tujuan dilakukannya monitoring adalah menyajikan pengawasan reguler mengenai pelaksanaan program dalam kegiatan dengan penerimaan input, penjadwalan kerja, hasil yang akan dicapai, dan seterusnya. Melalui pelaksanaan kegiatan rutin seperti pengumpulan data serta analisis dan pelopor, monitoring program dan organisasi bertujuan untuk yang pertama yaitu menyediakan data atau informasi pada manajemen program, personalitas dan stakeholder lain mengenai apakah indikator kemajuannya telah dibuat untuk mencapai suatu tujuan pelaksanaan program. Nah, terus yang kedua itu adalah meningkatkan akuntansibilitas pelaksanaan program terhadap pemberi bantuan dan para stakeholder yang lain. Yang ketiga yaitu memungkinkan pengelola program dan para personalia untuk menentukan dan memilih, bisa juga memperkuat hasil awal yang positif, kekuatan dan keberhasilannya. Selain itu, monitoring juga memberikan peringatan sejak dini mengenai adanya kemungkinan atau potensi masalah dan kelemahan program. Nah, di sini apa hubungan antara monitoring dan evaluasi? Monitoring dan evaluasi adalah dua alat manajemen yang berbeda, namun memiliki hubungan yang sangat dekat, bersifat interaktif, dan memberikan dukungan yang saling menguntungkan. Jadi monitoring dan evaluasi ini tidak bertolak belakang, artinya kedua-duanya ini saling membutuhkan satu sama lain. Terus di sini dijelaskan bahwa dan memberikan dukungan yang saling menguntungkan, yaitu melalui kegiatan pelacakan atau investigasi terhadap kemajuan suatu program. Monitoring mampu menyediakan data kuantitatif yang berguna bagi para perancang dan pelaksanaan evaluasinya. Pada sisi yang lain, kegiatan evaluasi juga dapat menunjang pelaksanaan monitoring suatu program. Melalui hasil evaluasi,
secara periodik. Alat dan strategi monitoring juga dapat diperbaiki dan dikembangkan jauh lebih baik. Selanjutnya masuk ke judul materi kedua, yaitu tujuan dan manfaat kinerja peserta didik. Nah, langsung masuk ke materinya, yaitu monitoring kinerja peserta didik memiliki tujuan dan pemanfaatan penting dalam mendukung perkembangan belajar mereka secara efektif dan optimal. Berikut ini adalah penjelasan tujuan dan manfaat dari monitoring dan evaluasi kinerja peserta didik. Yang pertama itu tujuan monitoring kinerja peserta didik. Yang pertama, memantau perkembangan belajar, yakni melihat seberapa jauh perkembangan para peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dan keterampilan yang diperlukan. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan kendala belajar, yaitu menemukan masalah atau hambatan yang mungkin dihadapi ketika para peserta didik dalam proses belajar, dapat diberikan solusi yang tepat. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang tepat, menginformasikan hasil kinerja peserta didik secara langsung agar mereka dapat memperbaiki atau meningkatkan kemampuan mereka dengan lebih cepat. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi belajar, membantu peserta didik tetap termotivasi dengan memberikan dorongan kemauan yang dicapai. Dan yang kelima adalah mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu memastikan bahwa peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program pembelajaran. Dan yang keenam yaitu mendukung perencanaan pembelajaran yang tepat, yaitu membantu guru atau pengajar atau bisa juga disebut yaitu tenaga pendidik dalam merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya itu masuk apa saja manfaat monitoring kinerja peserta didik. Nah, ada beberapa manfaat ini, yaitu diantaranya ada 6 pemanfaatan, yaitu yang pertama, memberikan informasi untuk perbaikan proses belajar. Guru dapat mengetahui area mana saja yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki oleh para peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan metode dan pendekatan pembelajaran agar lebih efektif kepada seluruh para peserta didik. Yang ketiga adalah memudahkan evaluasi secara berkesinambungan, yaitu monitoring yang rutin memberikan gambaran perkembangan peserta didik secara terus-menerus sehingga evaluasi kinerja mereka dapat lebih akurat. Dan yang keempat itu adalah mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan, yaitu memudahkan guru dalam mengenali peserta didik yang perlu bimbingan tambahan atau penanganan khusus. Yang kelima adalah meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab para peserta didik dengan mengetahui hasil monitor terhadap kinerja mereka. Peserta didik dapat lebih bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan adaptif, yaitu membantu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif di mana para peserta ini merasa didukung atau dipantau agar yang bagaimana kita tahu para peserta didik ini juga harus punya servisnya, yaitu bagaimana apakah belajarnya ini sudah sesuai dengan kenyamanan mereka, yaitu untuk mencapai potensi yang lebih maksimal bagi para peserta didik. Baik, itulah pemaparan materi atau presentasi materi yang saya telah presentasikan dari judul konsep dasar monitoring dan evaluasi para peserta didik dan tujuan dan manfaat monitoring kinerja peserta didik. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya mau Rizky Maulana Maleh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.